welcome to Ruang Pikir, dimana kita bisa ngerumpi tapi tetap sambil mikir ya. Perkenalkan, nama aku Jessica. Jadi di Ruang Pikir ini kita akan membahas soal isu-isu yang cukup meresahkan atau jadi banyak pembicaraan di masyarakat. Jadi kalau misalnya kalian belum lihat video aku sebelumnya, boleh dicek-cek dulu ya video yang lainnya. Nah, untuk video yang kali ini aku akan bahas soal kasus Mario Dandi dan David. Jadi ini adalah kasus pemukulan kepada David yang dilakukan oleh Mario Dandi and the Gang. Jadi aku akan bahas soal kasus ini ke beberapa video. Jadi di video yang part pertama ini aku akan bahas lebih bercerita soal kronologi kejadiannya, kasusnya itu kayak apa sih. Nanti di video yang kedua kita akan bahas dari sisi yang berbeda kayak gitu. Nah, untuk kasus yang pertama ini, untuk video yang pertama ini kayak aku tadi bilang, kita akan bahas dulu nih kronologi kejadiannya. Jadi ini adalah kronologi yang udah aku rangkum dari berbagai pemberitaan di media yang ada di Indonesia gitu. Jadi aku akan ngerangkumin buat kalian. Jadi kita akan bahas dari si Dandi ini nih, atau si yang udah jadi tersangka utama dalam kasus pemukulan kepada David ini. Jadi Dandi ini atau yang bernama lengkap Mario Dandi Satrio itu adalah seorang pemuda berusia 20 tahun. Yang cukup menarik di sini adalah karena Dandi ini ternyata bukan anak orang biasa, tapi dia itu punya ayah yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Walaupun sekarang sih statusnya udah ex ya, karena udah dicopot jabatannya. Tapi karena ayahnya ini adalah pekerja di Direktorat Jenderal Pajak, ini juga cukup menarik perhatian dari banyak netizen di Indonesia. Nah, Dandi ini dia punya pacar yang namanya Agnes. Jadi sebelum pacaran sama Dandi, Agnes ini punya mantan yang namanya David, yang jadi korbannya di sini. David ini baru berusia 17 tahun, Agnes 15 tahun, Dandi 20 tahun. Nah, Agnes yang dulunya pacaran sama David ini, akhirnya mereka putus, terus Agnes jadian nih sama si Dandi. Nah, tapi kalau menurut pemberitaan yang ada, Agnes ini ternyata dikenal sebagai seorang wanita yang boleh dibilang cukup nakal kayak gitu. Jadi memiliki pergaulan yang cukup liar lah boleh dibilang. Jadi dia ini dulu sebelum pacaran sama David dia punya pacar juga kan. Jadi David ini bukan pacar pertamanya gitulah. Waktu dia pacaran sama pacar sebelumnya, dia selingkuh nih masih David. Nah terus dia itu akhirnya setelah dia selingkuh sama David, dia putus sama pacar yang lama, dia jadian sama David. Nah akhirnya kejadian lagi nih, di kejadian ini itu ulang lagi polanya sama. Dia udah pacaran sama si David, terus dia selingkuh sama Dandi katanya. Terus itu akhirnya dia putus sama David dan jadian sama Dandi yang sekarang pacarnya ini. Nah, si Agnes dan si David ini ternyata walaupun mereka udah putus, tapi mereka nggak bener-bener putus hubungan. Jadi mereka masih suka chattingan, masih suka ketemuan, bahkan menurut pemberitaannya tuh mereka nggak cuma sekedar chattingan atau ketemuan doang, bahkan mereka bisa aja ngakuin hubungan badan kayak gitu, secelup dua celup lah istilahnya sama si David, walaupun dia statusnya udah jadi pacar masih Dandi. Nah, karena ada kejadian ini, akhirnya terjadi suatu masalah yang nggak tahu atau belum tahu masalahnya apa. Agnes sama David ini bermasalah, mereka bertengkar lah kayak gitu. Mereka bertengkar, terus akhirnya Agnes marah sama David. Nah karena Agnes ini marah sama David, kalau katanya sih ya menurut pemberitaan, dia marah itu karena David itu mengupload video dia sama Agnes waktu lagi berciuman kayak gitu. Jadi dia upload ke media sosial. Nah kan statusnya kan Agnes sudah jadi pacar orang lain, itu si Dandi kan. Nah terus dia nggak suka nih, dia nggak seneng karena foto dia ciuman sama David ini di-upload ke media sosial sama si David. Nah akhirnya karena dia marah, dia ngadu ke si Dandi yang sekarang posisinya itu pacarnya kan, dan ditambahin dengan sedikit bumbu-bumbu tambahan kayak gitu. Jadi selain dia ngomong kalau si David nge-upload video mereka lagi ciuman yang mungkin itu dia bilangnya foto lama lah kayak gitu, maybe, atau terus itu ditambahin juga dengan bumbu-bumbu kalau David itu ngelakuin pelecehan ke dia, kayak megang-megang bagian yang cukup sensitif lah bagi Agnes itu sebagai wanita. Nah dengar hal ini, Dandi itu yang statusnya itu pacarnya Agnes, dia itu marah banget, dia kesel banget sama David, dan dia cerita ke sahabat dia yang bernama Shen. Nah si Shen ini dia malah ngompor-ngomporin si Dandi lagi nih.
Jadi si Shane ini bilang ke si Dandi, wah itu parah banget sih bro, kalau gua jadi lu udah gua pukul itu orang, karena itu udah parah banget bro. Nah denger si Shane ngomong kayak gitu, si Dandi tuh makin kesel udah sampai kubun-ubun kayak gitu, dia udah kesel banget sama si David. Dan akhirnya dia merencanakan untuk melakukan pemukulan kepada David. Nah akhirnya pemukulan ini dilancarkan pada tanggal 20 Februari kemarin. Jadi ceritanya nih, kronologinya, Dandi sama Shane itu pergi buat jemput Agnes. Nah lalu si Agnes ini tugasnya dia adalah menghubungi si David buat nanya, David lu lagi di mana kayak gitu. Dia menghubungi David via WA dengan alasan kalau si Agnes ini mau balikin kartu pelajarnya David kan, karena mereka masih pelajar ya. Agnes sekali lagi umur 15 tahun, David umur 17 tahun, kalau Dandi udah 20 tahun. Nah jadinya si Agnes dia menghubungi si David via WhatsApp buat nanya keberadaan David. Nah akhirnya David kasih tahu nih kalau ternyata dia lagi main di rumah temennya. Jadi dia nggak lagi di rumahnya sendiri, dia lagi main di rumah temannya. Terus udah kayak gitu si Agnes ini kekeh untuk minta Sherlock David lagi di mana. Awalnya David nggak mau kasih tahu, tapi akhirnya David kasih tahu nih, dia kasih tahu lokasinya dia Sherlock. Terus langsung disamperin lah sama Dandi, sama Agnes, dan sama Shane dengan menggunakan mobil Rubicon milik Dandi. Nah yang menarik di sini adalah mobil Rubicon ini ternyata ketika kejadian itu si Dandi udah mengganti platnya dengan plat nomor mobil yang palsu. Jadi plat nomornya udah diganti kayak gitu. Nah kita belum tahu nih motifnya apa. Mungkin ada indikasi bahwa Dandi ini menghindari kalau misalnya mobil ini akan terlacak ketika kalau misalnya kasus ini akan dilaporkan. Jadi udah benar-benar terencana nih. Lalu mereka nyamperin ke tempat David tadi karena David udah Sherlock kan ke si Agnes. Nah terus dia itu Agnes menghubungin David kalau dia udah sampai. Awalnya katanya David ini menolak buat keluar, tapi Agnes kekeh pengen balikin kartu pelajarnya itu. Akhirnya David keluar. Setelah dia keluar ketemu dia sama Agnes, tapi ternyata Agnes nggak sendiri, ada Dandi dan ada Shane juga. Terus akhirnya David dibawa masuk ke dalam mobil Rubicon itu tadi, dan di dalam mobilnya tuh si David kayak diinterogasi, ditanya-tanyain gitu sama Dandi soal kejadian itu, soal dia melecehkan Agnes, soal foto itu. Nah akhirnya terjadi perdebatan tuh antara Dandi sama David. Karena akhirnya terjadi perdebatan, si Dandi yang udah kesel sama David terus itu didebat, dia makin marah lagi, dia udah nggak tahan. Terus dia keluar dari mobil, dia juga suruh si David keluar dari mobil. Ketika si David dan Dandi ini udah keluar dari mobil, si David ini ditendang dengan kencang sama si Dandi sampai akhirnya dia jatuh tengkurap ke tanah, ke jalanan. Terus setelah dia posisi udah tengkurap itu, ini dia dihajar habis-habisan sama Dandi. Dia ditendang, dia ditonjok, dia dipukulin di bagian kepala, leher, sama perut berkali-kali sama Dandi. Sampai akhirnya David itu udah bener-bener nggak bergerak, nggak sadarkan diri, udah terkapar, nggak berdaya. Nah pas kejadian ini semuanya direkam sama si Shane. Nah kayak ada video rekamannya, itu adalah hasil rekaman dari si Shane. Dan dalam video itu dilihat bahwa Dandi nggak cuma mukulin sama nendang, nginjek David doang, tapi dia juga ngeluarin kata-kata kasar, kata-kata makian. Bahkan dia ngomong kalimat kayak laporin aja, gue nggak takut anak orang mati, laporin aja kayak gitu. Jadi dia sambil mengumpat, sambil memaki, bahkan nantangin, bilang laporin aja kayak gitu ke si David. Nah terus dia tuh dalam kejadian ini bahkan diduga setelah si David ini udah nggak berdaya, udah terkapar kayak gitu, si Agnes ini malah foto selfie di depan badannya David yang udah terkapar lemes itu. Nah hasil kejadian ini akhirnya setelah setelah diperiksa, David itu mengalami koma selama 9 hari dan mengalami yang namanya DAI atau diffuse axonal injury atau DAI. Jadi diffuse axonal injury ini adalah cedera pada otak karena trauma, yaitu trauma karena goncangan atau karena otaknya itu geser secara tiba-tiba karena gerakan yang sangat cepat, mendadak dan kuat. Nah, DAI ini itu seringkali menyebabkan orang yang menderitanya itu akhirnya mengalami kelumpuhan atau bahkan kematian. Walaupun kita di sini berdoa supaya David ini bisa pulih dan keadaan yang baik-baik saja ya. Nah tapi ini kan resikonya tinggi sekali gitu, berarti itu benar-benar dihantamnya tuh keras banget sampai si David ini mengalami koma dan mengalami DAI tadi.
Nah, ayahnya David ini yang bernama Jonathan Latumahina, dia itu adalah seorang tokoh penting di JP Ansor atau Gerakan Pemuda Ansor. Nah, Gerakan Pemuda Ansor ini itu ada di bawah pimpinan langsung Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi ayahnya David ini, dia itu adalah seorang mualaf yang akhirnya aktif dalam berbagai kegiatan yang berada langsung di bawah Menteri Agama Indonesia, yaitu berada di bawah Gerakan Pemuda Ansor. Nah, ayah David ini kekeh, dia nggak akan mau berdamai dengan pelaku kekerasan kepada anaknya ini, karena ya gimana ya, anaknya sampai parah begitu kan, dihajarnya bener-bener sama si Dandi ini. Nah, akhirnya kasus ini kan diproses. Setelah itu menarik banyak perhatian netizen, karena ternyata usut ya tadi, Dandi ini emang dikenal sebagai sosok yang suka mamerin harta kekayaannya. Kayak dia tuh sering nge-upload foto dia naik mobil Rubicon dia itu tadi. Lalu dia juga sering mengupload kalau dia itu naik motor Harley. Nah, terus itu setelah diselidiki ternyata papanya itu adalah seorang direktorat jenderal di kantor pajak Indonesia. Nah, akhirnya karena kasus ini nih akhirnya berujung ayahnya atau papanya Dandi ini harus dicopot dan diberhentikan secara paksa dari Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, atau diberhentikan secara tidak terhormat kayak gitu karena kasus dari anaknya ini. Nah, setelah itu nggak cukup sampai dia dicopot dari jabatannya, netizen yang sangat dahsyat ini juga menyelidiki laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Kalau ternyata mobil Rubicon sama motor Harley yang tadi dan sering pakai itu nggak terdaftar di harta kekayaan Rafael ini atau ayahnya Dandi ini. Jadi dipertanyakan tuh, ini orang pajak udah bayar pajaknya belum, kok harta kekayaannya nggak punya tapi nggak terdaftar kayak gitu. Ini jadi sentimen publik tuh jadi makin negatif ke Dandi dan keluarganya. Lalu setelah Dandi ditetapkan sebagai tersangka dan diproses, akhirnya Shane juga ditetapkan sebagai tersangka juga karena dianggap Shane ini ikut memprovokasi dan ikut dalam perencanaan pemukulan pada David ini. Kan tadi kan Shane yang ngomong, gila parah banget tuh bro, kalau misalnya gue jadi lu udah gue pukul tuh orang. Kan dia memprovokasi si Dandi untuk memukul David dan akhirnya benar-benar direncanain untuk pemukulannya. Dan pada proses kejadian pemukulan itu, Shane juga ada di situ memvideokan dan tidak menghentikan tindakan Dandi yang lagi menghajar David habis-habisan itu. Nah, di satu sisi netizen juga masih kurang puas nih kalau Dandi sama Shane udah jadi tersangka, tapi kok Agnesnya belum. Karena Agnes ini kan dinilai dia itu juga memprovokasikan, dia yang mengadu domba antara Dandi sama David kayak gitu. Dia ngaduin kalau misalnya David itu ngupload foto mereka lagi ciuman, terus dari itu bahkan ditambahin bumbu-bumbu kalau David itu melecehkan dia kayak gitu. Nah, tapi si Agnes ini sampai saat ini statusnya masih saksi. Bahkan dari pihak Agnes dia minta perlindungan kepada Komisi Perlindungan Anak atau KPAI karena dibilang Agnes ini masih di bawah umur, yaitu 15 tahun, dan mengalami stres karena tekanan atas viralnya kasus ini. Tapi kan netizen malah jadi makin murka kan, lah ini kayaknya si Agnes nih kayak rada-rada nggak bener nih. Yang pertama dia sengaja mengadu domba, terus dia juga turut menjebak David. Kan dia yang WA nanya David di mana, suruh Sherlock, terus dia tuh pas udah nyampe suruh David keluar kayak gitu. Dia menjebak supaya sampai David akhirnya kena akhirnya David ini bisa ketemu sama Dandi dan bahkan dihantam habis-habis sama Dandi. Terus itu bahkan ada dugaan bahwa setelah David terkapar pun udah nggak berdaya pun, malah si Agnes ini foto selfie di depan tubuh David yang udah nggak berdaya itu. Jadi netizen tuh pengennya supaya Agnes ini juga bisa dijadikan tersangka dan diproses secara hukum secara adil. Nah, itu adalah kejadian dari kasus pemukulan David yang dilakukan oleh Dandi, Shane, dan Agnes. Nah, pertanyaan di sini adalah apakah Dandi dan Agnes ini bisa dimasukkan dalam kategori psikopat karena melakukan tindakan yang sangat sadis dan bahkan mereka sepertinya nggak takut dan nggak menyesali perbuatan mereka sama sekali. Jadi si Dandi ini pas ditangkap pun dia masih kayak sombong, dagunya ngedongak-dongak kayak gini. Jadi dia terlihat tidak ada penyesalan sama sekali. Nah, Agnes sendiri ini juga bahkan diduga kan tadi dia berfoto ya di depan tubuh David yang udah gak berdaya. Jadi apakah Dandi dan Agnes ini boleh dikatakan mereka itu masuk dalam kategori psikopat?
Jadi ini akan dibahas di video yang part kedua. Kita akan bahas apakah mereka berdua ini masuk dalam kategori psikopat dan apakah mereka ini akan bisa ada potensi untuk terus melakukan tindakan-tindakan yang sadis lagi ke depannya, atau justru mereka ada potensi untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Karena mengingat usia mereka yang sangat masih muda kan, yaitu si Agnes tadi 15 tahun, masih kelas 10 atau 1 SMA, dan Dandi yang usianya masih 20 tahun. Oke, sekian dulu video kali ini. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Aku pengen tahu juga nih pendapat kalian soal kasus Dandi dan David ini. Juga untuk video selanjutnya, dimana kita akan bahas apakah Dandi dan Agnes ini masuk dalam psikopat. Kalian juga boleh kasih komentar di sini ya. Thank you and see ya.